Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Jamaah dan pemirsa yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan segenap jamaah, bulan Ramadan telah berlalu dan kita sudah ada di bulan Syawal. Orang terkadang bilang bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan cobaan, yang menguji tentang kesabaran. Bulan di mana ujian Allah berikan kepada kita semuanya. Tapi saya berpikir agak berbeda. Ujian justru ada di bulan setelah Ramadan. Di saat Ramadan adalah madrasah, Ramadan adalah kita sekolah, Ramadan kita dibimbing, Ramadan kita masuk karantina untuk dilatih, untuk dididik supaya cerdas. Nah, ujiannya kapan? Ujiannya justru berada di hari-hari atau bulan setelah bulan Ramadan. Betapa beratnya kita melaksanakan ibadah yang terasa enteng ketika dilakukan di bulan Ramadan. Maka tidak sedikit orang yang memiliki kualitas ibadah, kuantitas ibadah menurun setelah bulan Ramadan. Sedangkan Allah berungkap di salah satu ayat yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu hingga yakin itu tiba. Yakin dalam hal ini dimaknai ajal. Jadi kita disuruh oleh Allah menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu tidak ada batasnya. Tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh komunitas. Artinya apa? Ibadah kita tidak terikat ruang. Misalnya ada orang yang beribadah ketika ada di Masjidil Haram, ibadahnya luar biasa karena dijanjikan dengan hadiah atau pahala yang luar biasa. Ketika kita di Masjid Nabawi, kita sholatnya begitu khusyuk, begitu rutin, begitu jumlah rakaatnya tepat. Artinya tidak hanya wajib tapi sunnah. Tapi ketika kita kembali ke negeri kita, ibadah kita menurun. Ini yang saya sebut ibadah kita terikat oleh waktu. Ibadah kita tidak terikat oleh waktu. Artinya apakah itu Ramadan, apakah itu hari Jumat, apakah itu di hari-hari yang lain atau bulan yang lain, kita ibadah secara kontinu. Kita ibadah sama banyaknya. Yang menghadirkan perbedaan itu pahalanya. Jadi kalau Ramadan kita mengaji, pasca Ramadan kita juga mengaji. Ramadan kita sholat sunnah, maka pasca Ramadan kita juga sholat sunnah. Ramadan kita puasa wajib 30 hari tanpa henti, maka pasca Ramadan kita pun sholat puasa sunnah yang hanya Senin atau Kamis, mungkin ayam mungkin. Syukur kita sudah bisa mampu untuk puasa dulu. Betapa kita melestarikan ibadah ini. Tidak hanya tergantung komunitas kita. Oh, ketika saya bersama si A, ibadahnya bagus. Saya pergi dengan si B, saya berhenti sholat, kita berhenti mencari masjid. Tapi giliran saya sendiri atau dengan orang yang berbeda, ibadah kita menjadi menurun. Bukan. Allah mendikau wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan hingga yakin itu tiba. Tidak tergantung dengan siapa, tidak tergantung di mana, dan tidak tergantung waktunya kapan kita beribadah secara kontinu. Mengapa harus kontinu? Satu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ibadah seperti apa yang disukai Allah? Maka jawab beliau, ibadah yang dilakukan secara kontinu meskipun sedikit. Ibadah yang sedikit yang dilakukan secara kontinu. Artinya ibadah itu tidak perlu hari ini saya baca 5 juz, setelah itu 5 bulan saya tidak baca Quran. Hari ini saya sholat full, tapi setelah itu saya tidak sholat. Hari ini saya sedekah banyak, setelah itu lama tidak bersedekah. Bukan. Yang disukai oleh Allah adalah ibadah yang meskipun kecil tetapi dilakukan secara kontinu. Satu ketika terjadi perbincangan, Sufyan ibnu Abdillah bertanya pada baginda Rasul, wahai Rasul, ajarkan kepadaku
ajaran agama Islam yang singkat, padat, dan menyeluruh. Luar biasa pemirsa, ajaran agama Islam yang singkat, padat, tapi menyeluruh, supaya besok aku tidak tanya-tanya lagi. Sufyan Ibnu Abdillah memiliki satu pemikiran, kalau sekarang aku bertanya pada baginda Rasul, ajaran agama Islam yang singkat, padat, menyeluruh, tentu suatu saat aku tidak bingung untuk bertanya lagi. Apa jawab Rasul? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Istiqomahlah. Ketika kita mengucap, ketika kita meyakini, ketika kita sudah mengikrarkan diri beriman kepada Allah, mari kita pegang teguh keimanan kita. Kita istiqomah. Kita harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita harus bertanggung jawab dengan janji kita. Kita harus konsisten. Kalau kita mengaku orang Muslim, bagaimana saya melaksanakan semua syariat umat Muslim? Dan ketika syariat itu kita kerjakan, mari kita berusaha kontinu. Jamaah dan segenap pemirsa, kontinu sesudah Ramadan. Mari kita jadikan Ramadan sepanjang masa. Bulan Ramadannya boleh berlalu, bulan Ramadannya sudah selesai, tetapi aktivitas sebagaimana bulan Ramadan hendaknya kita jaga. Kita tetap biasakan bangun malam, kita biasakan sholat sunnah, kita memiliki giroh atau gairah untuk baca Quran, kita memiliki semangat untuk bersedekah. Sebagaimana ibadah-ibadah itu muncul, ibadah-ibadah itu kita lakukan selama bulan Ramadan. Jadi sekali lagi pemirsa, saya sampaikan bahwa yang berat adalah 11 bulan sesudah Ramadan. Bulan Ramadan pergi ke masjid, biasa, karena teman-temannya juga pergi ke masjid. Bulan Ramadan berbagi makanan, biasa, karena kita memang saatnya memberi takjil. Bahkan kalau tidak dijadwal saja, kita pengen dijadwal oleh panitia. Bulan Ramadan kita tadarus Al-Quran, itu pun wajar karena temannya banyak. Yang menjadi istimewa, ketika selesai bulan Ramadan, kita masih membiasakan diri dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menahan diri, bulan Ramadan bersabar, itu juga termasuk hal yang tidak terlalu istimewa. Karena memang saatnya kita berlatih kesabaran. Nah sekarang kita hadapi kehidupan dengan segala macam cobaan. Kita hadapi pancingan-pancingan yang memancing emosi kita, yang memancing perasaan tidak enak kita, tapi kita mampu menanggapinya dengan tetap baik. Kita kendalikan diri kita. Supaya apa? Supaya kesabaran kita muncul. Nah, yang seperti ini yang harus kita lakukan. Beribadah bukan musiman. Beribadah sepanjang masa. Kita jaga kualitas kita, tetapi yang tidak kalah penting adalah kita jaga istiqomah kita. Kita jaga kontinuitas kita. Pemirsa dan jamaah semuanya, mari kita niatkan pasca Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang, kita senantiasa istiqomah menjalankan ibadah sebagaimana ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ibadah bukan musiman, ibadah sepanjang masa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Banyak salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.